Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, hari ini pertemuan ke-11 ya, untuk mata kuliah pemrograman CNC. Di pertemuan lalu kita sudah sampai ke proses G74 ya, sampai ke G74, yaitu ada proses drilling, di mana drillingnya macam-macam, ada high speed drilling, drilling cycle, terus kemudian pack drilling dan lain-lain. Sini ya, high spec pack drilling, deep hole, ada yang boring dan lain-lain. Ini nah kita lanjut. Ini kan yang kemarin ya. Nah kita lanjut sampai ke boring ramming. Ini G85. Bentar. Boring. Oke benar. Takutnya sudah dijelaskan ya. Oke. Pertama terkait dengan G85 atau di sini namanya adalah boring cycle. Di mana boring cycle-nya bisa boring, bisa ramming. Bedanya apa? Kalau boring itu dia itu lebih ke memperbesar diameter. Kalau ramming itu tidak sampai ke bagian ujung, misalnya hanya bagian atasnya saja ya. Kalau misalnya di Z ini adalah benda kerja, kalau ramming mungkin tidak sampai ke dasar, mungkin setengah atau seperempatnya. Kalau lihat dari urutannya, langkah 1 di titik 1 dia bergerak ke level yang kedua. Di sini disebut dengan masih setara ya. Terus kemudian ketiga itu mendekati benda kerja. Terus keempat itu proses makan atau proses boringnya. Terus kemudian ada dibagi dua. Proses yang kelimanya apakah kalau misalnya menggunakan G98 dia 5-nya ke sini terus kemudian 6. Sedangkan untuk ini hanya di posisi 5 saja terus kemudian kembali ke titik awal. Nah, sebetulnya kalau secara efisiensi kalau pergerakan dari warnanya ganti ya. Warnanya kalau misalnya jet ini adalah benda kerja yang garis ini terus kemudian dari air level ya, sini air level ya. Di titik air level yang warna hijau, itu sebetulnya kalau misalnya tidak ada yang menghalangi atau membatasi benda lain atau profil atau part ada komponen yang lain, itu bisa saja dari poin 1 dia bergerak langsung ke poin 3. Dan kemudian dari poin G99 dari poin 5 kembali ke poin 1. Dari poin 5 kembali ke poin 1. Ini bisa. Tetapi lihat lagi kondisi dari benda kerjanya. Ternyata apabila benda kerjanya misalnya ada profil lain, ini saya hapus. Nah, misalnya di sini dia ada benda lain, misalnya bentuknya seperti ini. Dan ini tidak bisa kita menggunakan G99 atau tidak bisa dari poin 1 bergerak ke poin 3. Ini langsung ke sini itu tidak bisa. Ya. Jadi tetap harus diperhatikan. Jadi kapan saya menggunakan G98 ke 99 itu juga berlaku untuk ini. Jadi pahami alur atau algoritma dari setiap langkahnya. Kalau misalnya boring cycle, nah ini sebetulnya kembali ke tujuan utamanya dia ingin membuat perbesaran lubang sedalam atau sebesar apa. Jadi mata pahatnya disesuaikan. Terus kemudian ada G88 yang dinamakan hanya boring cycle. Kemudian dari G88 atau boring cycle, dari rumusnya atau dari partnya, toolsnya itu sama. Terus kemudian spindle on G98 dari sini dari titik 1 dia bergerak ke titik 2, kemudian mendekati benda kerja ke titik 3. Nah, sama tadi. Kenapa dari 1 tidak ke 3? Tergantung dari kondisi komponen atau kondisi benda kerja yang ada di lapangan. Terus kemudian dia boring cycle, dia turun ke bawah ke titik 4. Di titik 4 dia duel. Dia mengalami duel secara otomatis. Nah, di sini dijelaskan duel depth. Oke. Duel
sini ya, dwell at the depth. Maksudnya di sini di kedalaman mana dia dwell. Kalau misalnya di kedalaman titik ini, berarti di titik itu kemudian berapa banyak P atau di dalam millisecond. Terus kemudian pertanyaannya di titik ini tergantung ya tadi. Di sini di titiknya di titik tengah. Sama yang seperti kita pelajari. Ada cutter conversation left, ada cutter conversation cancel. Kemudian ada juga cutter, itu conversation plus, ada minus juga. Itu tergantung kita mau menjadikan titik acuannya yang mana. Ini kalau yang ini dia di titik center dari toolsnya ya. Terus kemudian setelah dia mengalami duel, dari duel itu dia berputar berapa detik, diam, berapa milidetik. Terus kemudian dia kembali ke titik ke atas, ada yang G99, ada yang G98. Nah, di sini dia sesuai dengan simbolnya, ada simbol alur, ada simbol lurus, putus-putus. Nah, kalau kita mengacu kepada simbolnya, di sini kalau putus-putus ini rapid motion direction tanpa mata makan. Kalau yang ini makan ya. Nah, kalau yang bergelombang ini dia bilangnya manual motion and direction. Nah, sebetulnya pada kenyataannya kalau di CNC biasanya manualnya itu tetap tidak ada ya, tetap harus dimasukkan dalam program. Jadi ini optional, maksudnya pada saat dia bergelombang di sini dia bisa kita gerakan secara manual. Maksudnya apa? Apakah kita mau bergerakannya secara kita putar menggunakan jog ya, dengan kecepatan kita, atau disesuaikan. Oh ternyata yang tadi hasilnya kasar, nah, kita manualkan dengan cara yang lebih lambat misalnya bisa. Ini ada buah jenis yang manual jognya ini optional, bisa G98 dia bisa manual jog sampai ke air level, terus kemudian ini ke ke initial level, karena untuk menghindari takutnya ada benda kerja tadi. Terus kalau yang misalnya berhenti sampai air level terus kembali ke titik awal, ke titik zero, maka cukup makannya sampai setengah ya sini, sampai setengah manual, terus kesananya dia otomatis. Nah ini biasanya garis putus-putus atau tanpa makan ini rapid, ini biasanya jarang kita temui karena biasanya sampai ke atas itu biasanya dia menghindari melukai permukaan dari benda kerja tadi di dalam ulir yang dibuat atau lubang atau hole yang dibuat. Jadi kalau misalnya dari titik tengah terus kemudian dia kecepatan tanpa makan ke atas, nah itu kan tetap memotong ya, tetap melukai permukaannya. Terus kemudian penjelasan di samping kirinya sama, tadi ada berapa milisecond dia mengalami duel, terus spindle rotation stop. Nah, di sini ada optional setelah duel mungkin bisa stop atau mungkin bisa jalan. Jadi biasanya tetap berputar terus sampai ke atas. Nah, di sini sebetulnya di sini CNC operator itu switch to manual operation mode to perform a manual task. Nah, ini sebetulnya lebih ke dia untuk membuat boring, tapi setelah duel langsung dilakukan secara manual. Biasanya kenapa dilakukan manual itu sebetulnya untuk ada juga option untuk melihat kualitas atau misalnya untuk melihat arah pergerakannya lebih cocok mana kecepatannya, apakah dipercepat atau diperlambat. Kemudian hasilnya menjadi lebih bagus atau tidak. Itu. Terus G88 sudah, sekarang G89 untuk boring cycle. Nah, kalau yang tadi dia ada manual, nah G89 dia tidak manual. Yang saya sampaikan tadi. Dia bergerak dari titik 1, kemudian ke titik 2, masih rapid, putus-putus ya. Sampai ke 3 masih rapid movement tanpa makan. Terus kemudian dari titik 3 ke titik 4 dia mengalami duel. Kalau yang tadi G88 dia dikasih keterangan spindle stop, terus kembalinya menggunakan manual. Nah, di sini tidak ada spindle stop dan tidak ada manual. Pergerakannya mau dia kembali menggunakan G98 maupun G99 di titik 5 itu sama-sama dia pergerakannya ke atasnya itu tetap dihitung pergerakan makan karena khawatir untuk melukai si benda kerjanya.
Kemudian ditarik ke atas, ini rapid, cepat-cepat, terus kembali lagi. G98 ke G99 kembali lagi ke pilihan apakah ada benda kerja yang menghalangi atau tidak. Terus kemudian G76. G76 di sini ada masih boring cycle, tapi di sini ada keterangan precision atau dia boringnya lebih presisi. Terus kemudian apa yang dimaksud dengan presisi? Coba kita jelaskan di sini. Dia dari titik 1, dia bergerak ke titik 2, bergerak ke titik 3 sama, terus 4 dia mengalami duel, terus kemudian ada mengalami OSS. Kemudian OSS itu apa? Di sini OSS itu ada optional spindle stop. Maksudnya optional spindle stop itu boleh milih apakah akan mengalami stop spindlenya langsung setelah duel dia diam atau boleh lanjut menggunakan putaran spindle. Terus kemudian dia kembali ke air level ke titik 5. Ke titik 5 ini. Kemudian dari titik 5 dia akan mengalami yang tadi duelnya sebanyak milisecond ya, P-nya berapa. Terus dia mengalami ada nilai Q atau ship out. Ship out di sini adalah pergerakan IJ-nya. Maksudnya pergerakan IJ itu seperti gerakan radial ya. Gerakan radial yang diperlukan untuk jarak dari awal ke akhir ya. Kalau yang di sini ship out-nya itu dari pergerakan I dan J-nya. I itu mewakili X-nya, berarti J itu mewakili Y. Nah, ini sebetulnya optional. Optionalnya lebih ke lebih ke arah pergerakannya itu apakah dia mengalami menggunakan angkanya Q atau menggunakan IJ di sini. Nah, IJ-nya ini sebetulnya opsional juga. Apakah misalnya menggunakan X, Y, atau Z-nya bahkan. Tapi Z-nya kan makan ya. Tapi tidak mungkin menggunakan K. Jadi IJ-nya itu adalah pergerakan dari X dan Y-nya. Apakah dia membentuk precision boring-nya itu membentuk sudut atau misalnya membentuk radius tertentu ya. Tapi di sini dia langsung dari I dan J. Pergerakannya di sebelah kiri dia sama, cuman yang membedakan dia ada OSS ya, optional spindle stop. Kalau yang tadi dia spindle stop, yang ini spindle on, nah ini optional, bisa spindle on, bisa spindle stop, ditambah dengan nilai dari Q-nya. Jadi di sini shift in by the Q value. Jadi shift in dia naik atau bergeser sebanyak Q-nya. Jadi kalau digambar, kalau tampak atas, kalau pada saat dia makan di sini, nah dia ada optional, dia itu akan bergerak sebanyak Q atau bergeser ke arah Q-nya. Misalnya dia bergerak ke arah sini. Nah berarti kan dia otomatis arah gerakannya secara tidak langsung jadi bentuknya seperti ini. Itu ada kemungkinan seperti itu. Jadi sepanjang Q-nya. Terus kemudian G86. G86 di sini boring cycle, tapi di sini rough semi finish. Jadi dia masih belum finishing akhir, tetapi di sini rough ya, rough tapi masih kasar. Sini ada pergerakannya, dia dari titik 1 ke titik 2 ke titik 3, 4 dia makan, kembalinya dia tanpa makan atau agak lebih cepat ya, rapid movement. Nah, yang membedakan poin 5-nya itu ternyata tidak di air level yang untuk G98. Dia langsung ke bagian atas. Karena dari awal dia ini langsung gambar rapid. Rapid karena berhenti di titik ini juga nggak ngaruh kan. Di titik ini nggak ngaruh. Jadi langsung dia ke rapid ke baling atas. Itu mirip-mirip tadi ya di boring ini. Jadi cuman pembedanya itu antara ada spindle stop, ada OSS ya optional. Nah ini tadi ada spindle stop dan di sini juga dia spindle stop, makanya dia tidak makan, dia langsung tarik. Sebenarnya ada beberapa pilihan ke tadi.
Kenapa dia ditarik langsung rapid movement? Karena dia sifatnya rough semi finish. Dia kasar. Jadi tidak finishing akhir. Ada beberapa komponen yang pada saat pekerjaannya dia tidak membutuhkan permukaan yang begitu halus, yang penting diameternya masuk. Misalnya. Itu makanya di sini dipilih ya udah langsung tarik aja ke bagian atasnya menggunakan rapid movement ya. Kalau di sini sebutnya rapid retract atau ditarik secara cepat. Rough semi finish. Terus kemudian ada yang berikutnya sama seperti mirip ya, seperti ramming, bearing, tapping gitu. Nah, di sini namanya back boring cycle. Back boring cycle di sini udah ada disclaimer bahwa G99 tidak pernah digunakan pada G87 atau back boring cycle. Ternyata kenapa? Karena dia tidak mendefinisikan nilai dari air level yang di bagian atas. Di sini justru air levelnya dia di bagian bawah. Oke, cara pergerakannya kita lihat di poin 1, terus kemudian dia bergerak ke titik 2, dari titik 2 dia bergerak ke titik 3, terus kemudian dari titik 3 dia mengalami optional spindle stop. Optional spindle stop maksudnya dia boleh di off kan ya, boleh tidak dinyalakan putaran spindle. Dari 3 dia bergerak ke arah 4. Di sini masih stop, terus kemudian dia bergeser ke arah 5, terus kemudian dia ada proses makan sampai ke 6. Nah, dari 6 dia kembali lagi ke 7, tapi opsional, boleh berputar, boleh enggak. Kalau saran saya sih kalau misalnya masih di poin 6 ini masih ada gesekan atau menempel pada benda kerja pada pemotongan, baik berputar menjauh dulu ke posisi 7, kemudian di situ boleh di off kan. Kemudian dia naik ke posisi mana ya? Ke posisi atas 7, kemudian dia balik ke posisi awal. Di sini nggak ada G99. Kemudian pertanyaannya kalau misalnya digambar itu seperti apa? Nah, kalau misalnya kita tampak atas, mana ya pointernya? Oh, ini nih. Misalnya kita gambar tampak atas. Nah, kalau misalnya back boring itu seperti ada diameter seluas ini, terus kemudian dilakukan dia turun ke arah sini, ya kan? Turun ke sini terus dia geser dari warna hijau dia bergeser ke arah orange. Nah di sini kan ada pergeseran kan di sini ya. Ini kayak dia bergeser ke arah kiri, misalnya. Nah dia bergeser ke arah sini. Dia bergeser ke arah sini ke samping untuk memperbesar lingkaran yang di sampingnya. Terus dia bisa saja bentuk putarannya, apakah dia memutar atau hanya beberapa sudut saja yang dia putar. Terus kemudian dia kembali ke titik tengah yang warna hijau, terus kemudian dia tarik ke retract. Makanya di sini tetap ada yang namanya IJ. Dia kemungkinan bisa membentuk radius. Ya. Bisa membentuk radius atau bisa membentuk hanya sekedar garis lurus saja. Terus penjelasannya ini sama tadi, bergerak sejauh XY, spindle stop, spindle orientation, terus dari nilai Q-nya, dari nilai IJ-nya, terus kemudian ada kedalamannya, terus spindle rotation-nya sini clockwise atau bisa counterclockwise tergantung dari arah pemakanan benda kerjanya. Jadi kalau misalnya bergerak ke arah searah jarum jam, kalau putarannya, kalau misalnya putaran spindle-nya berlawanan arah jarum jam itu kan jadi nggak makan ya. Bisa dibayangkan lah. Oke, ini mungkin nanti penjelasannya dengan cara rumusnya kita bisa lakukan di software yang gratisan nanti kita jelaskan di pertemuan 13 mungkin nih. Oke, sudah cukup. Ada pertanyaan silakan. Ini materinya
dari kemarin cukup sulit karena mirip-mirip ya, dari high pack drilling cycle, left hand terus kemudian precision boring, terus drilling cycle dual, pack drilling, boring cycle, back boring, jadi agak mirip-mirip gitu. Silakan, saya stop dulu mungkin. Jelas. Ya, terdengar Rudi. Baik Pak, terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya izin bertanya terkait yang optional spindle stop yang tadi Pak. Nah, seperti Bapak yang jelaskan tadi, kalau saya tidak salah dengar, spindle ini bisa di stop ketika dalam opsi OSS ya. Dalam opsi OSS, spindle ini bisa di stop ketika dia ini tidak membutuhkan pekerjaan untuk memperhalus sebuah permukaan ya Pak ya. Ya, terus? Nah, selain alasan itu Pak, ada nggak sih Pak alasan spindle ini di stop gitu? Selain opsi untuk menghentikan program gitu Pak. Ada alasan apa selain itu gitu? Ada lagi Rudi? Sudah? Nah, ada yang kedua Pak, terkait slide keberapa gitu tadi saya lupa. Ketika sebelum dilakukan pemakanan gitu Pak. Nah, saya dengarnya tadi spindle-nya itu di stop dulu gitu pada langkah ketiga atau langkah kedua gitu. Nah, kemudian dia dilanjutkan lagi sebelum melakukan pemakanan. Nah, hal itu kenapa dilakukan gitu Pak? Oke. Nah, cukup Pak dari saya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama OSS ya. Optional spindle stop, atau kenapa spindle-nya di stop ya. Tapi 1 dan 2 sih rasanya sama aja sih ya pertanyaannya. Jadi lebih ke pada saat kapan spindle stop, atau ada faktor atau misalnya ada kasus lain nggak pada saat spindle itu tidak di stop ya. Yang pertama, spindle dinyalakan dari awal boleh, sampai nanti akhir, sampai program itu dimatikan baru spindle itu off. Atau misalnya spindle off pada saat program sudah selesai, produk selesai tinggal diambil gitu ya. Misalnya kita mau buka pintu, itu spindle stop tuh bisa. Tapi kalau dari awal sampai akhir itu boleh. Cuman pada dasarnya spindle itu berputar sebetulnya lebih ke tadi optional spindle stopnya itu lebih ke apabila spindle-nya itu tidak diperlukan, terus ngapain untuk diputar gitu. Nah, pada dasarnya kan putaran dari spindle itu membutuhkan tenaga energi gitu ya, membutuhkan energi listrik. Bayangkan putaran spindle itu dari awal sampai akhir, padahal proses cycle time-nya itu misalnya 60 detik, tapi proses pemotongannya hanya membutuhkan 10 detik. Di sana ada 50 detik spindle berputar tapi tidak menjalankan fungsinya. Berputar untuk apa gitu kan? Nah, biasanya di dalam kaizen di perusahaan atau continuous improvement, mereka biasanya membuat salah satunya contohnya seperti ini. Dari program CNC pun mereka analisis, oh ternyata ada pergerakan yang tidak dibutuhkan oleh benda kerja dan toolsnya pada proses CNC, sehingga pergerakan yang tidak perlu itu bisa mengeluarkan atau menghabiskan energi sekian. Nah, energi sekian menghabiskan biaya sekian. Itu satu. Jadi lebih ke faktor energi. Terus kedua tadi efisiensi energi, dan kedua lebih ke efisiensi si benda kerjanya. Jadi efisiensi si benda kerja pada saat si toolsnya berputar, berarti ada kemungkinan kalau misalnya si toolsnya misalnya longgar, atau misalnya ternyata si toolsnya itu disemprot oleh coolant, nah itu kan dia muter terus, nggak terlubrikasi dengan baik. Nah, pada saat si toolsnya itu diam, tidak berputar, tapi dia bergerak maksudnya secara X dan Y atau Z nih. Itu jadi lebih efisien dalam penyebaran panasnya dibandingkan dengan dia berputar, dia mengandalkan
putaran pendinginan dari angin dari udara misalnya, dibandingkan dengan coolant yang memiliki sifat penukar panas yang lebih baik dibandingkan dengan udara. Itu satu, itu yang kedua efisiensi dari energi dan pendinginan. Terus yang berikutnya ada kalanya coolant lagi toolsnya mendekati benda kerja. Tadi saya highlight. Nah, si benda kerja lihat di bagian ujungnya dia tajam. Pada saat dia bergerak di lintasan yang sempit atau misalnya ada yang geram atau chip yang lain. Nah, itu dia kalau dia berputar itu si geramnya atau sisa pemotongan tadi akan menggulung si toolsnya. Tapi berbeda jika misalnya dia tidak berputar, mendekati benda kerja, nah yang tadinya dia tidak kena, yang tadinya kalau berputar kena, jadi dia tidak kena melalui lintasan yang pendek. Karena seperti yang kalian tahu, kalau misalnya ada tali yang kusut, misalnya ada kalian muter-muter sesuatu, nah ada kemungkinan dia ikut berputar, nempel di situ akhirnya menggulung. Tapi berbeda jika bendanya tidak diputar, walaupun ada tali kusut, dia lebih aman walaupun di lintasan yang pendek, lintasan yang sempit. Makanya di sini dia diam, rapid movement, terus kemudian dia tidak berputar, di sininya baru berputar untuk yang G5. Yang di sini juga sama, dia diganti benda kerja, di sininya dia tidak berputar. Di sini dia justru spindle on di titik tergantung G98 atau G99. Ini juga sama, optional, spindle on-nya bisa disetting di bagian apa, apakah mendekati atau dari awal, itu sebetulnya boleh. Jadi tergantung dari efisiensi yang kalian lihat atau nilai yang paling efisien yang mana. Mungkin itu apa tadi, Rudi? Atau Ya, ada Pak. tambahan? Baik, terima kasih banyak. Ya. Ini Pak, untuk aplikasi yang nanti akan kita pelajari Pak, pakai menggunakan software apa Pak namanya Pak? Kemarin tuh, kemarin tuh saya dapat 2, tapi karena terakhir kali saya coba itu 2 tahun lalu ya. Tahun lalu kan saya tidak diberikan ini ya, diberikan mengajar CNC. Jadi saya coba tahun lalu. Nah, saya belum coba lagi keduanya, yang bisa yang mana. Kalau bisa dua-duanya, kalian bebas lah pakai yang mana aja. Nanti saya share lah di softwarenya di grup ya. Baik Pak, terima kasih banyak. Iya.